Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, kami beranggotakan yang pertama Helina Ivandre, NPM 145, Nugraini Putri Windarti, NPM 080, Abdul Arma Arif, NPM 102, dan saya sendiri Riwang Arumsasi, NPM 110. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama lengkap saya Helina Ivandre, NPM 18133100145. Oke, slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, koordinasi antar berbagai bagian organisasi. Yang ketiga, komunikasi informasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam, pengendalian. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nugraini Putri, NPM 80 akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini ada C, yaitu struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Nah, struktur organisasi termain investasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Nah, pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, suatu organisasi itu merupakan kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, yang pertama ada sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, ada untuk mempermudahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, ada memfasilitasi terbentuknya goal concurrence. Yang keempat, ada mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima yaitu mendorong keefektivitasan dan daya inovasi bawahan. Yang keenam yaitu sebagai alat untuk melakukan atau melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai alat pengendalian anggaran. Nah, tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dan dikaitkan dengan target kinerja. Nah, input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output itu diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Selanjutnya ada pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, pada dasarnya terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya atau expense center. Yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Dan yang keempat ada pusat investasi atau investment center. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai pusat biaya atau expense center. Nah, pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Nah, suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerjanya dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan, bukan output yang dihasilkan. Nah, pusat biaya banyak dijumpai pada sektor publik karena yang dihasilkan sering kali ada, akan tetapi tidak dapat diukur atau hanya dapat diukur secara fisik, tidak dalam nilai rupiahnya. Nah, contohnya itu pusat biaya adalah ada Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Nah, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Nah, contoh dari pusat pendapatan itu adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran.
Selanjutnya yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center. Nah, pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input atau expense dengan output atau revenue dalam satuan moneter. Nah, kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Nah, contoh dari pusat laba yaitu ada BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Yang keempat yaitu pusat investasi atau investment center. Nah, pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, contoh dari pusat pertanggungjawaban ini adalah Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melakukan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategik. Nah, pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Nah, melalui pusat pertanggungjawaban tersebut, anggaran itu dibuat dan jika telah disahkan, maka anggaran pengendalian manajemen kepada manajer pusat level menengah dan bawah untuk dilaksanakan. Merupakan alat pusat melakukan strategi dan besar dapat dipecah-pecah diseleksi menjadi pusat-pusat proses pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga level pelayanan atau program. Memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran dan pengendalian pusat pertanggungjawaban serta penilaian anggaran itu dibuat dan jika telah disahkan, maka anggaran akan dikomunikasikan sebagai budget holder level menengah dan bawah untuk melaksanakan anggaran. Nah, pusat pertanggungjawaban yang peroleh sumber daya dapat dipecah-pecah tenaga menjadi pusat material dan sebagainya yang lebih kecil hingga level pelayanan tersebut diharapkan dapat menghasilkan output tersebut kemudian menjadi dasar untuk perencanaan dan pengendalian atau pelayanan serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Nah, manajer anggaran akan mencerminkan sebagai budget dari memiliki input yang dialokasikan untuk melaksanakan pusat pertanggungjawaban dan output yang diperoleh sumber daya input atau level aktivitas yang dihasilkan, material dan sebagainya. Pengendalian anggaran yang meliputi pengukuran input tersebut diharapkan dapat menghasilkan output dilakukan kemudian dibandingkan dengan anggaran yang ada atau pelayanan adanya pembedaan atau variance antara hasil yang telah dicapai akan mencerminkan nilai rupiah dari kemudian dianalisis yang dialokasikan pada pusat-pusat dan dicari siapa yang bertanggung jawab atas varians atau level aktivitas yang dihasilkan. Tindakan pengendalian anggaran meliputi tindakan tersebut bisa dilakukan pada perusahaan real, dilakukan kemudian pada organisasi-organisasi publik. Mekanisme tersebut dilakukan sebagai salah satu cara pengendalian antara hasil yang idealnya struktur pada pusat pertanggungjawaban kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab dengan dan dicari siapa yang bertanggung jawab atas varians setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai tindakan tersebut atau pengeluaran yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama masa anggaran organisasi publik. Laporan kinerja tersebut dilakukan sebagai salah satu cara ke semua level manajemen. Nah, idealnya struktur pada pusat pertanggungjawaban dibandingkan antara hasil yang telah dicapai sejalan dengan program jika sistem pengendalian anggaran berjalan dengan baik. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban yang relevan membutuhkan informasi data mengenai belanja atau pengeluaran yang telah dilakukan yang relevan yang dihasilkan selama masa anggaran dan jelas antara kinerja yang disampaikan dan dikirimkan ke semua level manajemen dan untuk dievaluasi biaya yang dapat dibandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran. Jika sistem pengendalian pusat berjalan dengan baik, maka informasi yang relevan merupakan informasi yang pengendalian dapat dilakukan dengan dan menetapkan informasi yang relevan tepat adalah informasi yang dapat membedakan dan jelas antara biaya yang dapat dengan menggunakan standar spending assessment atau standar analisis belanja atau biaya yang dapat sementara itu untuk biaya yang sifatnya oleh manajer yang bisa berupa untuk biaya-biaya yang sifatnya expense, maka pengendalian dapat dilakukan melalui perencanaan anggaran biaya yang tepat.
Nah, penempatan standar biaya dapat diukur dengan untuk membebani masalah tersebut, maka setiap pusat pertanggungjawaban perlu ditetapkan tolak ukur kinerjanya. Sementara itu, untuk biaya yang sifatnya uncontrollable yang bisa berupa dysentery expense, maka pengendaliannya dilakukan melalui perencanaan anggaran yang ketat atau hard budget. Nah, untuk membebani masalah tersebut, maka setiap pusat pertanggungjawaban perlu ditetapkan tolak ukur kinerjanya. Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan. Nah, pusat pertanggungjawaban merupakan bagian yang paling kompeten untuk menyiapkan anggaran karena mereka lah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan aktivitas pelayanan masyarakat. Nah, pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukannya bottom up budgeting atau predictive budgeting. Nah, oleh karena itu, proses penyampaian dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Nah, keberadaan Departemen Anggaran dan Komite Anggaran pada pusat pertanggungjawaban sangatlah perlu untuk membantu terciptanya anggaran yang efektif. Nah, informasi terkait sistem pengendalian anggaran pusat banyak diketahui oleh bagian Departemen Anggaran. Nah, Departemen Anggaran memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu A. Menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. B. Mengkoordinasikan dan membantu atau membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran, yaitu asumsi tersebut itu misalnya tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga migas. Kemudian yang C yaitu membantu mengomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. D yaitu menganalisis program yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budget atau budget holder dan manajer pusat pertanggungjawaban. Yang E yaitu menganalisis anggaran yang dilaporkan, mengimplementasikan hasil, dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Dan yang ke F yaitu menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Nah, komite anggaran biasanya terdiri dari para pemimpin puncak seperti kepala departemen, kepala dinas, dan kepala biro, dan sebagainya. Nah, komite anggaran juga memiliki peran yang vital, yaitu komite anggaran bertugas menyusun anggaran untuk tiap-tiap unit departemen operasi. Nah, Departemen Anggaran dan Komite Anggaran merupakan perangkat yang berada pada pusat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang sangat vital untuk melaksanakan dan pengendalian anggaran. Di samping itu, pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran yang perbandingan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Saya Riwang Arumsazi NPM 110 izin melanjutkan presentasi. Nah, pada slide ini itu membahas mengenai proses pengendalian manajemen sektor publik. Nah, proses pengendalian ini itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama saluran komunikasi formal dan yang kedua saluran komunikasi informal. Nah, untuk saluran komunikasi formal itu dengan cara perumusan strategi, perencanaan strategik, kemudian penganggaran, operasional, dan evaluasi kinerja. Kemudian untuk saluran komunikasi informal itu bisa melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, dan manajemen by walking around. Sistem pengendalian manajemen itu dirancang untuk mempengaruhi orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut itu dapat berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, namun dalam satu organisasi itu tentunya setiap orang itu memiliki tujuannya masing-masing atau tujuan personal. Nah, sistem pengendalian ini adalah sebagai jembatannya. Jadi, sistem pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal congruence atau keselarasan tujuan organisasi dan tujuan individu.
Nah, goal congruence ini juga dipengaruhi dari dua hal. Yang pertama, faktor pengendalian formal, yaitu terdiri dari sistem pengendalian manajemen, sistem aturan, dan reward serta punishment system. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu faktor pengendalian informal, yaitu terdiri dari eksternal dan internal. Untuk eksternal itu seperti etos kerja dan loyalitas karyawan, dan untuk internal itu ada budaya organisasi, gaya manajemen, dan juga gaya organisasi. Selanjutnya pada slide ini membahas mengenai perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Nah, perumusan strategi ini merupakan tugas dan kewajiban dari manajemen puncak. Kemudian untuk hasil perumusan strategi ini bersifat jangka panjang dan permanen. Bisa berjangka 4, 5, atau 10 tahun, ataupun bahkan permanen. Nah, dalam satu organisasi itu baik swasta ataupun pemerintah sangat jarang dilakukan perubahan visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, yang sering dilakukan itu adalah revisi strategi atau adopsi strategi baru untuk mewujudkan visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan. Dan strategi itu dapat berubah apabila terdapat faktor lingkungan yang berubah berupa ancaman ataupun peluang baru. Kemudian strategi yang dihasilkan ini merupakan strategi global atau corporate level strategi, yaitu strategi yang bersifat menyeluruh atau dalam lingkup besar. Nah, strategi makro atau global tersebut itu dijabarkan atau di breakdown menjadi strategi yang lebih mikro atau yang lebih kecil dalam bentuk program-program, kegiatan ataupun proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Oleh organisasi tersebut. Nah, kemudian untuk metode penentuan strategi itu dapat dianalisis dengan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Selanjutnya pada slide ini itu akan membahas mengenai proses perumusan strategi. Nah, untuk cara yang pertama yaitu dengan analisis faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal itu ada ekonomi, sosial, politik, peraturan atau regulasi, tren global, dan teknologi baru. Kemudian untuk faktor internal itu ada teknologi yang dimiliki, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur organisasi tersebut, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari analisis tadi untuk yang analisis eksternal itu diidentifikasi lagi terkait peluang dan ancamannya. Dan untuk analisis internal itu juga diidentifikasi lagi terkait kekuatan dan kelemahannya. Nah, dari analisis internal dan eksternal tadi itu disesuaikan dengan penyesuaian kompetensi antara peluang dan ancaman, sehingga nantinya dapat terumuskan strategi yang akan diambil. Pada slide ini itu akan membahas mengenai sistem manajemen strategis pada pemerintah desa. Nah, untuk alurnya yaitu perencanaan strategik, kemudian itu menghasilkan perencanaan kinerja. Nah, dari perencanaan kinerja nantinya akan didapatkan anggaran kinerja. Nah, anggaran kinerja ini dapat langsung dilaporkan atau pelaporan kinerja atau subsistem pengumpulan data. Ada subsistem tersebut. Kemudian dari pelaporan kinerja itu akan terbentuk LPJ kepala daerah. Nah, LPJ ini dari evaluasinya yang ada di LPJ tersebut nanti dapat digunakan untuk merencanakan perencanaan strategik atau perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya. Nah, dapat juga dari perencanaan strategik itu dirumuskan visi, misi, dan filosofi unit kerjanya. Kemudian dibentuk tujuan unit kerja, sasaran dan target kinerja, dan strategi dan pengimplementasian strategi tersebut.
Nah, dari sasaran dan kinerja itu dapat diambil atau ukuran efektivitasnya. Kemudian ditentukan target kinerjanya. Nah, dari strategi dan action plan tadi atau pengimplementasian rencana itu dapat juga diidentifikasi ukuran ekonomi, ukuran efisiensi, dan ukuran penjelas. Nah, untuk ukuran ekonomi itu nanti juga akan tercapai target kinerja. Untuk ukuran efisiensi itu ada target kinerja dan analisis biaya, dan untuk ukuran penjelas itu ada justifikasi. Nah, dari target-target tersebut itu akan menghasilkan laporan keuangan Pemda yang nantinya itu akan dibuatkan LPJ, akan jadi LPJ kepala daerah. Sebelum menjelaskan mengenai slide ini, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari perumusan strategi dan perencanaan strategi. Nah, untuk perumusan strategi itu digunakan untuk menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Nah, hasil dari perumusan strategi itu ada visi misi, ada tujuan, serta strategi yang akan diambil atau yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk perencanaan itu menentukan bagaimana cara mengimplementasikan dari rumusan strategi tersebut. Jadi, hasil dari perencanaan strategi itu adalah program-program yang akan dilaksanakan. Nah, perencanaan strategi merupakan proses yang sistematik dengan prosedur yang jelas, seperti yang saya jelaskan pada skema-skema sebelumnya. Nah, organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategik itu akan mengalami masalah dalam penganggaran. Nah, orientasi dari dilakukannya manajemen strategik pada organisasi ini itu menuntut adanya visi strategi, kemudian pemikiran strategi, kemudian strategi leadership atau kepemimpinan, dan strategi organization. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya Abdul Armel Marif, PM 102. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, manfaat perencanaan strategik bagi organisasi. Perencanaan strategik sangat penting bagi organisasi. Manfaat perencanaan tersebut antara lain: yang pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai rangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek. Yang keempat, sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan yang kelima, sebagai alat untuk memperkecil tentang alternatif strategi. Selain manfaat perencanaan strategi, ada juga tujuan utama perencanaan strategi, yaitu untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya. Adanya komunikasi ini kemungkinan terjadi persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level bawah mengenai strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Selanjutnya, merubah perencanaan strategi menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategi dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Akan tetapi, perubahan belum tentu berjalan dengan mulus meski sudah dilakukan perencanaan strategi. Perencanaan strategi bukan merupakan hasil akhir yang final. Perencanaan strategi perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Untuk itu, perencanaan strategi harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, struktur pendukung baik secara manajerial maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Dan yang ketiga, kultur organisasi. Struktur organisasi hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi. Desain sistem pengendalian manajemen harus didukung oleh struktur organisasi yang sesuai.
visi, misi, tujuan, dan strategi yang sudah disusun secara baik dapat gagal dicapai apabila struktur organisasi tidak mendukung strategi. Oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi agar selaras dengan strategi dan desain sistem pengendalian manajemen. Restrukturisasi tersebut didasarkan pada prinsip yang pertama, perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapasitas untuk mencapai strategi yang efektif. Yang kedua, pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan kebijakan hingga level bawah. Yang ketiga, dewan bertanggung jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi, kebijakan, dan otorisasi alokasi sumber daya dan menilai kinerja manajemen atau eksekutif. Proses dan praktik implementasi di lapangan terkait dengan prosedur dan sistem pengendalian. Perencanaan strategi tidak akan efektif jika prosedur dan sistem pengendalian tidak sesuai dengan strategi. Harus ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab selain itu harus didukung dengan adanya regulasi keuangan, pengendalian personal, dan manajemen kompensasi yang jelas dan fair. Selanjutnya penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang selanjutnya penilaian kinerja. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment. Sistem pengendalian penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Sistem penilaian kinerja dan mekanisme reward dan punishment harus didukung dengan manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Pemberian imbalan atau reward dapat berupa finansial dan non-finansial seperti psychological reward dan social reward. Imbalan atau penghargaan yang sifatnya finansial misalnya berupa kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. Imbalan yang bersifat psikologis dan sosial misalnya imbalan yang bersifat psikologis dan sosial misalnya berupa promosi jabatan, penambahan tanggung jawab dan kepercayaan, otonomi yang lebih besar, penempatan kerja di lokasi yang lebih baik, dan pengakuan. Mekanisme pemberian sanksi dan hukuman untuk kondisi tertentu diperlukan. Namun, orientasi penilaian kinerja hendaknya lebih diarahkan pada pemberian penghargaan atau reward oriented. Selanjutnya, ikhtisar. Penilaian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Akuntansi manajemen sektor publik memegang peran kunci sebagai penyedia informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian organisasi, karena esensi akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh komunikasi formal maupun informal. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara
sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dan dikaitkan dengan target kinerja. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukan bottom up budgeting atau partisipatif budgeting. Karena pusat pertanggungjawaban mengemban fungsi sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu perbandingan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin Anda yang bertanya, dipersilakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.